Respon pedas Roman Reigns ke cibiran CM Punk. Jey Uso ngamuk berantem sama rapper saat sedang podcast. Respon Triple H ke kritikan terhadap produk WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Respon pedas Roman Reigns ke cibiran CM Punk. Roman Reigns benar-benar nyikat CM Punk lewat kata-katanya cuma beberapa hari sebelum mereka duel buat rebutin WWE World Heavyweight Championship. Lewat video yang dipost di sosial media, Roman kelihatan lagi duduk santai di kursi belakang mobil sambil dengerin interview Punk. Di situ, Punk lagi pamer kalau dia itu tipe juara yang rajin tanding, beda banget sama si original Tribal Chief. Roman yang udah enek dengerinnya langsung nengok ke kamera. Dia nyindir kalau Punk itu juga cuma 3 kali nahan gelarnya sejak menang bulan November lalu. Kamu tuh bukan juara yang rajin tanding, kamu tuh bahkan bukan petarung. Kita semua udah lihat kan hasilnya gimana dulu, kata Roman. Roman juga bilang kalau dari awal dia udah bilang ke perusahaan kalau seorang Roman Reigns itu ibarat cek $1 miliar yang belum ditandatanganin. Terus dia nyebut Punk itu cuma anak emas yang dimanjain manajemen. Kamu gak punya kepercayaan diri kayak gitu karena kamu bukan tipe cowok kayak aku. Kita tuh beda level. Aku bingung kok bisa-bisanya kamu mikir kita itu setara. Setara dari mananya? Roman juga janji kalau cuma butuh beberapa menit pertama di ring nanti buat buktiin kalau mereka berdua emang gak selevel. Dia lanjut lagi. Satu industri ini manjain kamu cuma gara-gara kamu ada di dalamnya. Kamu ngomongin orang-orang zaman dulu, mereka itu baru orang tangguh. Kita udah lihat apa yang terjadi pas kamu sok-sokan jadi orang tangguh. Kita taruh reputasi dan seni gulat ini demi kamu. Kenapa? Cuma gara-gara ada 100.000 orang di internet yang ngefans sama kamu. Roman bahkan bilang kalau masa-masa Punk di sirkuit independen itu sampah dan memalukan. Terus gak ada satupun legenda di keluarga Roman yang respect sama Punk. Gara-gara orang kayak kamu, makanya kita gak bolehin fans sok tahu masuk ke bisnis ini. Mending namaku gak usah disebut-sebut lagi deh. Menurut kalian, apakah Roman Reigns itu di atas CM Punk? Komen di bawah. Jey Uso ngamuk berantem sama rapper saat sedang podcast. Jey Uso datang ke podcast Come and Talk to Me, tapi suasananya langsung panas gara-gara si Cameron kayak ngeremehin mantan World Heavyweight Champion itu dari awal interview. Pas Jey bilang kalau dia emang belum selevel sama Roman Reigns, Cameron malah setuju dengan nada sombong. Terus nanya ke Jey apa ada orang yang pernah berani ngajak dia berantem di tempat umum. Setelah makin panas saling balas omongan, akhirnya pecah juga. Jey langsung berdiri dan narik Cameron dari mejanya, terus sempat kasih 1-2 pukulan sebelum akhirnya dilerai sama kru di sana. Siaran langsungnya langsung diputus. Gak lama setelah itu, kabarnya Cameron langsung ngusir Jey dari lokasi gara-gara keributan itu. Jey Uso sendiri bakal tim bareng JB Uso dan LA Knight buat lawan Logan Paul, Austin Theory, dan Iso Speed di pertandingan pembuka WrestleMania Part 2 malam pertama nanti di Allegiant Stadium, Las Vegas. Kayaknya sih kejadian di podcast tadi emang bagian dari skenario atau angle buat nambah seru pekan WrestleMania. Menurut kalian, apakah Jey Uso bisa menang bareng Jimmy dan LA Knight di WrestleMania nanti? Komen di bawah. Respon Triple H ke kritikan terhadap produk WWE. Bos besar urusan konten WWE, Paul Triple H Levesque, sempat ngobrol banyak sama Joe Tessitore termasuk soal kritikan fans ke arah kreatif perusahaan. Triple H bilang, lucu aja sih pas orang bilang kayak di internet atau dengar fans ngomong, aku nggak suka tuh yang itu. Iya, aku tahu kok. Aku tuh orang pertama yang bakal bilang, itu nggak jalan, itu nggak bagus, kita salah di situ. Kadang pas kita bikin sesuatu, kita udah mikir, ini bakal oke lah, tapi nggak bakal jadi sesuatu yang spesial banget. Emang harus ada naik turunnya sepanjang tahun. Ada kalanya kita tahu acaranya bakal bagus, tapi nggak yang heboh banget. Tapi ada kalanya juga kita benar-benar harus gaspol. Soal gimana caranya biar tetap seimbang, dia nambahin. Tantangannya itu jagain mindset semua orang biar tetap sama. Tadi kan kita bahas soal mikirin hari esok. Orang sering kasih saran kayak, gimana kalau kamu bikin gini terus gitu. Dan aku bakal jawab, ya itu keren banget, tapi nanti kita nggak punya kelanjutannya. Jadi harus pintar-pintar bagi antara apa yang epic buat hari ini dan apa yang bisa kita lakuin besok. Itu tantangannya. Gak ada orang yang selalu bener 100%, aku pun sama. Tapi kita harus usahain sebisa mungkin biar semua orang tetap di visi yang sama. Biar gak ada satu orang yang pengen gaya-gayaan cetak home run, padahal yang lain cuma lagi pengen main aman.
Menurut kalian, apakah kalian suka dengan bookingan Triple H belakangan ini? Komen di bawah. Komentar Presiden WWE tentang harga tiket yang sangat mahal. Presiden WWE, Nick Khan, baru-baru ini buka suara soal kritikan fans tentang harga tiket WrestleMania 42. Fans emang lagi pada protes gara-gara harganya makin selangit. Banyak yang ngerasa ini udah kemahalan banget. Dalam beberapa tahun terakhir, WWE emang naikin harga tiket buat acara-acara gede. WrestleMania emang acara terbesar tahunan yang pasti narik banyak orang dan duit. Tapi nggak semua orang sanggup bayar, makanya pada protes. Pas lagi ngomong di acara SBCCA World Congress of Sports di Los Angeles, Nick Khan ngebela kebijakan harga itu. Intinya dia bilang, kita sih ngerasa oke-oke aja. Tahun lalu kita pecahin rekor, tahun sebelumnya juga gitu. Jadi tahun ini kita pikir bakal deket-deket sama rekor itu lagi. Tapi ya semoga aja. Tapi ini ada laporan kalau penjualan tiket kali ini agak seret. Sejauh ini tiket yang laku buat malam pertama sekitar 40.000 dan malam kedua 42.000. Itu lebih rendah dibanding tahun lalu. Dan faktor harga kayaknya emang jadi penyebab utama. Soalnya ada paket tiket yang harganya lebih dari $850 atau sekitar 13 jutaan rupiah. WWE bahkan sampai kasih diskon di menit-menit terakhir biar penjualannya naik. Tapi Nick Khan nggak nganggep itu masalah. Kata dia, pasarlah yang nentuin harga tiketnya. Dia juga ngingetin satu hal penting. Katanya, tiket yang murah seringnya malah dijual lagi sama calo dengan harga tinggi, yang artinya peminatnya sebenarnya tetap banyak walaupun fans pada ngeluh. WrestleMania 42 bakal balik lagi ke Las Vegas pekan ini. Menurut kalian, apakah harga tiket WWE itu emang terlalu mahal atau sudah sesuai pasar? Komen di bawah. Danhausen akan muncul di WrestleMania. Jadi banyak yang ngarep bintang WWE yang sangat baik tapi sangat jahat ini muncul di Showcase of the Immortals. Danhausen sendiri emang lagi ngincer buat ketemu sama host WrestleMania, John Cena. Kelihatannya keinginan Danhausen bisa aja kejadian nih. Soalnya Danhausen diprediksi bakal muncul di salah satu segmen WrestleMania kalau waktunya cukup ya. Dan kabarnya obrolan soal dia muncul bareng Cena itu emang ada. Tapi meskipun Danhausen emang direncanain muncul, ide yang dibahas itu bukan bareng Cena, melainkan Danhausen bakal interaksi sama pegulat-pegulat mini. Apapun ide yang akhirnya dipilih WWE, fans bisa berharap Danhausen bakal mondar-mandir selama akhir pekan WrestleMania. Mantan bintang AEW ini bakal jadi daya tarik di WWE World, termasuk ada area yang pamerin peti mati tempat Danhausen debut pas Elimination Chamber kemarin. Toples berisi gigi yang sering dia bawa-bawa, sampai tempat buat meet and greet bareng fans. Terus ada juga tempat buat lukis wajah di area itu. Walaupun kayaknya dia nggak bakal tanding di WrestleMania, Danhausen akhirnya ngerasain juga masuk ke ring WWE pas kemarin di SmackDown lawan Kate Wilson. Gara-gara ada kembang api yang meledak pas Wilson lagi di atas tali ring, Danhausen dapat kesempatan dan akhirnya menang. Jadi sekarang dia masih belum terkalahkan di WWE. Menurut kalian, apakah Danhausen perlu muncul di WrestleMania? Komen di bawah. Kondisi luka Liv Morgan menjelang WrestleMania. Pas episode Raw tanggal 7 April 2026 kemarin, juara dunia Stephanie McMahon benar-benar bikin rusuh. Dia nyerang Liv Morgan sama Roxanne Perez dengan cara dorong Liv ke arah Roxanne. Gara-gara itu, kepala mereka berdua sampai kepentok kenceng banget terus jatuh ke lantai. Gak cuma itu, si Liv juga sampai dilempar ke arah monitor TV yang ada di situ. Pas lagi ngobrol di acara First Take-nya ESPN menjelang WrestleMania 42, Liv sempat kasih kabar soal kondisinya sekarang. Aku sebenarnya jauh lebih oke daripada kelihatannya kok, makasih ya udah nanya. Menurutku, orang-orang yang bilang gulat itu bohongan beneran kurang info deh. Lebam kayak gini tuh nggak bisa dibikin-bikin. Bengkak kayak gini juga asli semua. Tapi aku baik-baik aja kok. Dan Stephanie McMahon tuh beruntung banget soalnya aku tetap cantik. Aku bakal kalahin dia di WrestleMania nanti. Aku bakal menangin Women's World Championship dan jadi juara dunia 3 kali paling hebat sepanjang masa. Itu yang bakal aku lakuin. Kalian harus tonton aku di WrestleMania buat buktiin sendiri sama kayak orang-orang yang lain. Menurut kalian, apakah Liv Morgan bisa kalahkan Stephanie McMahon besok di WrestleMania? Komen di bawah. Update tentang Vince McMahon yang akan hadir di Hall of Fame. Vince McMahon benar-benar kayak udah dihapus dari sejarah WWE semenjak dia cabut di tahun 2024 lalu. Tapi sempat ada kabar burung kalau dia bakal balik akhir pekan ini.
Mantan bos besar WWE ini awalnya dikira bakal ada di Las Vegas gara-gara Stephanie McMahon masuk Hall of Fame besok malam, tapi info yang beredar udah mastiin kalau Vince McMahon gak bakal datang. Stephanie emang jadi bintang utama di kelas Hall of Fame tahun ini dan udah diumumin dari tahun 2025, tapi kayaknya gak bakal ada momen reuni antara mantan juara dunia wanita itu sama bapaknya. Vince McMahon emang lagi kena masalah hukum yang berat banget selama beberapa tahun terakhir, dan kebanyakan staff yang dulu setia nemenin dia pas masih berkuasa di WWE juga udah pada cabut. Sekarang TKO emang udah bawa WWE ke arah yang baru, tapi fans masih ada yang ngarep Vince balik buat kasih perubahan yang diperluin. Atau paling nggak, dialah orang yang ternyata lagi teleponan sama Pat McAfee kemarin. Menurut kalian, apakah Vince McMahon perlu hadiri perayaan Hall of Fame-nya Stephanie? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.